فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari. Baik. Qal al-babu ar-rabi'u wa tis'un, untuk yang cetakan ini, yaitu bab yang ke-94. Babu sutrati bi Makkah wa ghairiha. Sutrah di Makkah dan yang selainnya. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah untuk membantah ucapan sebagian fuqaha yang mereka mengatakan disyariatkannya sutrah itu di selain Makkah. Untuk di Makkah tidak disyariatkan, kata sebagian mereka. Lalu mereka mendatangkan dalil-dalil, tapi ternyata dalilnya dhaif, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dibantah oleh Imam Bukhari bahwasanya diwajibkannya sutrah, atau kalau yang mengatakan sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah, ini berlaku di semua tempat, bukan hanya di tempat yang lain-lain. Di tanah suci Makkah juga sama. Baik. Nah, kemudian beliau berdalilkan, kita lihat hadisnya, al-hadisul hadi ba'da khamsimi'ah 501. Haddatsana Sulaiman ibnu Harb, beliau adalah Abu Ayyub al-Basri, siqatun sabtun, imam, kasirul hadis, hafalannya hebat sekali padahal tidak punya buku. Baik. Qal haddatsana Syu'bah, Syu'bah ma'ruf, Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi al-Wasiti al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, abid ahli ibadah. Anil Hakam, Hakam ada beberapa, tetapi Hakam yang menjadi gurunya Syu'bah dan siqah dia ini adalah Al-Hakam bin Utaibah Abu Muhammad Al-Kufi, siqah, faqih. An Abi Juhaifah, Abu Juhaifah beliau adalah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i Al-Kufi, sahabat radhiyallahu anhu. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah. Hadis ini terulang-ulang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah hari hajirah. Di tengah hari, fa shalla bil Batha. Beliau salat di Batha, di luar Makkah tapi tidak jauh dari Makkah. Kemudian apa? Az-zuhra wal asr rakaatain, yaitu zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Wa nasaba baina yadayhi anazah, beliau menancapkan di hadapan beliau anazah, yaitu tongkat yang bengkok. Ada yang mengatakan anazah boleh jadi ujungnya runcing, tidak masalah. Intinya adalah beliau memakai sutra. Kemudian wa tawadda, beliau berwudu. Faja'ala nasu yatamassahuna biwadu'i, mulailah orang-orang itu mengusap dengan air wudhu beliau, ya tabarruk. Walaupun sebagian pensyarah mengatakan disunahkan tabarruk dengan orang soleh, tapi ini keliru. Para sahabat tidak bertabarruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal jelas mereka itu lebih agung, jauh lebih mulia daripada wali-wali yang bukan sahabat Nabi, wali-wali yang di zaman setelah itu. Tapi tidak ada, mereka saling mencari berkah ke sesama mereka. Menunjukkan mereka paham mencari berkah. Maksudnya berkah yang seperti itu adalah dari asarnya Nabi, bukan Nabi. Yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah Nabi memakai sutra. Cuma bukankah itu di Batha? Sementara Batha belum di Makkah sih, tapi sudah dekat dengan Makkah. Memang ini agak-agak pelik. Apakah hukumnya dianggap sama dengan Mekah? Sebagian ulama mengatakan Batha walaupun dia bukan Mekah, tetapi tetap dia itu masih area tanah suci. Maka tidak masalah berdalilkan dengan hadis yang ini. Intinya hukumnya sama. Cuma memang dijelaskan oleh Al-Hafidz, sebagian fuqaha memberikan keringanan untuk yang di Masjidil Haram karena susah. Terkadang ada orang perlu bertawaf, sehingga kadang ya
karena berdesak-desakan akhirnya berjalan di hadapan orang yang sholat. Orang yang sholat di situ susah meletakkan sutra, pakai apa? Untuk memasang tongkat-tongkat, menancapkan tongkat, mau ditancapkan di mana, terutama zaman sekarang. Baik. Maka semampu-mampunya saja. Kalau tidak mampu ya dimaafkan karena sulit di Masjidil Haram. Masjid-masjid yang lain insya Allah tidak sulit. Yang sulit memang di masjid yang ada Ka'bah itu karena berbagai keperluan orang di situ dan berdesak-desakan dan seterusnya. Maka dimaafkan. Nah, yang keliru tentunya yang meremehkan masalah ini memang sama saja di Makkah atau tidak di Makkah, memang dia malas untuk memakai sutra. Mengaku ahlus sunnah wal jamaah aswaja, tetapi sunnah Nabi disia-siakan. Ini yang rugi tentunya. Na'udzubillah. Baik. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamis wa tis'un, bab yang ke-95. Bab as-sholati ilal ustuwanah, salat ke tiang. Bukankah dalil-dalil sebelumnya itu cukup menunjukkan keumuman? Intinya memang sangat digalakkan kalau tidak sampai wajib, misalkan ya yang ngerojih wajib untuk sholat ke sutra. Lalu untuk apa Imam Bukhari membuat bab khusus? Kata Al-Hafidh ini untuk lebih menguatkan, karena memang dalil banyak, maka sekalian disebutkan satu persatu. Terkadang menghadap tiang, terkadang menghadap tongkat, terkadang menghadap tembok, terkadang menghadap pohon, terkadang ini. Nah, disebutkan, menunjukkan memang dalil banyak sekali. Menunjukkan sutra bukan hanya satu atau dua bentuk. Dia banyak bentuknya. Yang penting memenuhi syarat. Baik. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dua asar. Baik. Qala Umar, al-musalluna ahaqqu bis-sawari minal mutahaddisina ilaiha. Orang-orang yang sholat lebih berhak untuk memakai sawari, sariyah yaitu tiang-tiang, daripada orang yang berbicara-bicara di situ, sekedar sembang-sembang, borak-borak, mengobrol. Walaupun itu ada manfaatnya, insya Allah mengobrol itu yang di masjid biasanya. Tapi jelas sholat ini ibadah yang sangat khusus dan ada perintah khusus untuk sholat ke arah sutra. Maka orang yang sholat lebih berhak untuk itu. Ini adalah fatwa Umar ibn Khattab dan itulah yang betul. Asar ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Al-Humaydi dan seterusnya, dinukilkan oleh Al-Hafidh. Tatkala beliau melihat ada orang yang sholat tapi tidak mendapatkan sutra, sementara tiang-tiang yang ada dipakai oleh orang-orang untuk ngobrol-ngobrol, sembang-sembang, maka Umar memerintahkan untuk orang yang sholat lebih diutamakan memakai tiang-tiang tadi. Yang mengobrol, dia boleh mengobrol di tempat yang lain, sembang-sembang tanpa perlu sutra. Kemudian asar yang kedua, wara'a Umaru rajulan yusalli baina ustuwanatain. Umar melihat ada seorang lelaki yang sholat di antara dua tiang. Dohirnya tidak ada, dohirnya dia tidak memakai sutra, tapi malah di antara dua tiang. Fa'adnahu ila sariyah. Kemudian Umar mendekatkan dia ke suatu tiang, ke salah satu tiang barangkali. Faqal sholli ilaiha. Umar mengatakan sholatlah ke sini. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Dan kelengkapan riwayatnya ini adalah riwayat dari Qurrah bin Muawiyah. Muawiyah bin Qurrah bin Iyas Al-Muzani dari ayahnya Qurrah bin Iyas Al-Muzani, bahwasanya Umar melihat aku sholat di antara dua tiang, kemudian dia mendekatkanku ke salah satu tiang. Menunjukkan orang yang disebutkan ini namanya adalah Qurrah bin Iyas Al-Muzani. Beliau sahabat juga, Qurrah. Sahabat dinasihati oleh sahabat yang lain. Ini menunjukkan yaitu hendaknya sholat menghadap atau menghala ke sutra. Ada tiang, pakai tiang. Kemudian beliau mendatangkan dua hadis marfu. Kita lihat di sini, kita ambil satu hadis. Al-hadis susani ba'da khamsimi'ah, 502. Haddatsana Al-Makki ibnu Ibrahim. Ini terulang. Maksudnya nama rawinya terulang. Makki bin Ibrahim, beliau adalah Abu Sakan Al-Balkhi. Al-Balkhi
Balagh berarti mana itu? Afghanistan. Termasuk guru tertua Imam Bukhari, umurnya panjang. Sehingga dengan jasa beliau, yaitu Allah memudahkan melalui jasa Makki bin Ibrahim ini untuk Imam Bukhari hanya dari Bukhari ke Nabi itu hanya 3 orang saja. Dikatakan sulasiyat. Hanya 3 perantara, yaitu Makki bin Ibrahim. Qala haddatsana Yazid ibnu Abi Ubaid. Beliau adalah Abu Khalid Al-Aslami. Tayyib, siqah. Umurnya juga panjang. Beliau adalah pembantu dari Salamah ibnu Al-Aqwa. Qala kuntu ati ma'a Salamah bin Al-Aqwa. Saya sering datang, yaitu datang ke Masjid Nabawi bersama Salamah bin Aqwa, tuan dia. Salamah bin Aqwa Abu Muslim Al-Aslami radhiyallahu an. Sahabat yang keutamaannya banyak, kepahlawannya hebat sekali itu. Fa yusalli 'inda lustuwanah. Kemudian dia sholat di dekat tiang. Tiang yang mana? Allati 'indal mushaf, yang ada di dekat mushaf. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini menunjukkan dahulunya di masa para sahabat di Masjid Nabawi itu ada tempat khusus untuk mushaf. Jadi boleh mushaf diletakkan di tempat khusus, dan itu baik ya, biar tidak berserakan di tanah atau apa. Ada kotak-kotak khusus. Makanya di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya di dekat tiang itu ada sunduk, ada kotak. Nah, di kotak itu ada masahif. Nah, Salamah bin Aqwa suka untuk sholat di tiang yang itu, tiang masahif itu, tiang yang ada mushaf-mushafnya itu. Fakultu, maka saya bertanya, ya Aba Muslim. Abu Muslim Salamah bin Aqwa. Araka tataharros sholata inda hadil ustuwanah. Saya melihat Anda tataharro, yaitu taksud, yaitu sengaja untuk sholat di tiang yang ini. Jelas semua tiang boleh saja, tapi kenapa saya lihat Anda selalu sengaja sholat di tiang yang ini? Qala fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra sholata indaha. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengaja sholat di tiang ini. Yataharra yaitu yaqsud wa yajtahid, yaitu memang sengaja selalu atau seringnya sholat sunnahnya di tiang itu. Kata Al-Hafidz, ini menunjukkan boleh seseorang itu memilih tiang tertentu, tapi tidak boleh diniatkan tabarruk ya, kecuali yang dilakukan oleh Salamah bin Aqwa, karena boleh tabarruk karena di situ ada jejak Nabi, istilahnya di situ tidak masalah. Tapi untuk di masjid-masjid yang lain tentunya tidak boleh diniatkan tabarruk. Boleh, oh saya lebih suka di dekat tiang ini, ada kipasnya atau udaranya sedap, atau mungkin apa karpetnya lebih enak dan sebagainya, tidak masalah, tanpa meniatkan tabarruk, tanpa meniatkan mencari berkah. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu di sini Salamah bin Aqwa mencari berkah. Beliau melihat Nabi sering di tiang yang itu, sering sholat ke arah tiang itu, maka dia pun memilih seperti itu, tidak masalah, itu baik. Nah, tiang ini Aisyah menamakan tiang muhajirin, kalau tak salah dari Aisyah. Dan tempatnya adalah yang sekarang terkenal dengan Raudhah itu, yang ada di Masjid Nabawi itu. Al-Hafidz mengatakan tempatnya ada di tengah, tapi mungkin di masjid di masa itu ya, yang terkenal dengan istilah Raudhah dan terkenal dengan tiang muhajirin, karena sering para muhajirin duduk-duduk di situ, baca Quran atau bicara-bicara di situ, dipanggil tiang muhajirin. Ustuwanatul muhajirin. Intinya adalah sholat menghadap ke tiang, bukan malah di depannya itu kosong, tak tahu siapa yang akan melewati dia dan sebagainya. Yang betul adalah memperhatikan adanya sutra. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.